Makasih. Selamat pagi Bu Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam grup doa Selamat ini. pagi. Ya, nanti deh hari Sabtu ya saya bagi sharingnya yang di KL ya. Hari ini kita dengarkan renungan untuk hari ini, ditarik ke dalam pelukan Bapak. Hari ini di sana kan Kamis ya. Jadi kita masuk ke pekan ketiga Paskah. Yesus berkata kepada orang banyak, dari Yohanes bab 6 ayat 44. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali Bapa yang mengutus aku menariknya, dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Dalam Injil hari ini, Yesus melanjutkan percakapannya dengan orang banyak yang mencarinya setelah melakukan mujizat penggandaan roti dan ikan. Saat percakapan berlanjut, Yesus memperdalam kejelasannya tentang hubungannya dengan Bapa. Identitas kealahannya, tindakan Bapa dalam hidup kita, dan karunia dirinya sebagai roti kehidupan. Bagian di atas ini mengungkapkan prinsip spiritual penting yang harus kita pahami saat kita berupaya memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Iman adalah tanggapan terhadap panggilan Bapa, bukan sesuatu yang kita mulai sendiri. Prinsip ini sangat penting karena iman bukanlah terutama resolusi yang kita buat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, doa bermula sebagai tekad dari Bapa di surga yang menarik kita kepada dirinya dengan menarik kita kepada putranya Yesus, terutama di dalam Ekaristi. Secara praktis, prinsip ini harus membimbing kehidupan doa kita. Meskipun baik untuk berupaya secara sadar berdoa setiap hari, merenungkan kitab suci, melafalkan devosi, dan menghadiri misa sesering mungkin, kita harus selalu melihat upaya-upaya tersebut sebagai tanggapan terhadap undangan Allah, bukan sebagai ide baik kita sendiri. Ini adalah perbedaan yang halus namun penting. Sebagai ilustrasi, perhatikan kisah Injil tentang doa yang kontras antara orang Farisi dan pemungut pajak dalam Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Di dalam perumpamaan itu, orang Farisi memanjatkan banyak doa setiap hari dan berpuasa secara teratur, tetapi doanya tidak didengar dan puasanya tidak membuahkan hasil. Mengapa? Karena tindakannya tidak dimulai oleh Allah, tetapi merupakan perbuatannya sendiri. Sebaliknya, pemungut cukai menyadari dosanya dan membutuhkan belas kasihan Allah, merendahkan diri dan berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Doa itu indah dan berbuah, karena itu merupakan tanggapan kepada Allah yang telah mengungkapkan dosanya kepadanya dan memanggilnya untuk bertobat, yang kemudian dilakukannya.
Bacaan Injil hari ini datang kepada kita dalam konteks ajaran Yesus tentang Ekaristi. Oleh karena itu, kita harus secara khusus menerapkan kata-kata pembukanya pada cara kita berpartisipasi di dalam misa kudus. Pilihan kita untuk menghadiri misa bukanlah sesuatu yang kita lakukan sebagai suatu kebaikan kepada Allah. Sebaliknya, partisipasi kita di dalam misa kudus haruslah merupakan tanggapan kita kepada Bapa yang menawarkan kepada kita tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putranya, Yesus Kristus, sebagai makanan rohani yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup kekal. Itu berupa sebuah undangan bagi kita semua. Partisipasi dalam misa kudus adalah karunia Allah bagi kita, dan tanggapan kita haruslah berupa doa yang tulus. Partisipasi kita di dalam misa kudus menjadi otentik ketika kita menyadari bahwa Bapa mengundang kita untuk menerima Ekaristi sebagai roti hidup yang turun dari surga dan daging Yesus untuk kehidupan dunia. Misa adalah tentang menerima Allah ke dalam hidup kita, bukan karena kita memilih untuk menempatkannya di sana, tetapi karena kita mengatakan ya kepada undangannya untuk ditarik kepadanya. Kata Ekaristi berarti ucapan syukur. Ini harus menjadi tanggapan doa kita terhadap karunia yang begitu besar. Kita harus memupuk sikap syukur yang tulus atas undangan Bapa untuk berbagi dalam kurban putranya, sehingga kita diberi karunia hidup kekal yang tidak layak kita terima. Renungkanlah partisipasi kita semua dalam misa kudus hari ini. Jika Anda dan saya pernah merasa bahwa kehadiran kita adalah suatu kebaikan bagi Allah, berhentilah sejenak dan dengarkan suara Bapa yang memanggil Anda dan saya. Cobalah untuk mendengar Dia mengundang Anda dan saya ke perayaan yang paling berharga ini. Sadarilah bahwa Bapa menarik kita ke misa kudus kepada putranya, sumber hidup kekal. Tanggapan dengan rasa syukur yang rendah hati, karena kita tahu bahwa tidak ada karunia yang lebih besar yang dapat kita terima dari Bapa. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, Engkau senantiasa berbicara kepadaku, memanggilku, dan menarikku kepada putramu. Bukalah telingaku, agar aku dapat mendengar suaramu yang lembut, yang menawarkan kepadaku tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu di dalam Ekaristi Kudus. Semoga partisipasiku dalam karunia yang tidak terukur itu menjadi suatu rasa syukur yang tulus atas karunia abadi yang Engkau undang untuk kuterima. Yesus, aku percaya padamu. Amin. Terima kasih.